setiap bangsa mengetahui bagaimana perjuangan para ulama, para aulia. Kita tarik zaman Bali 9. Sebelum Bali 9 ke bawah, 9 ke atas menghadapi Portugis jajahan pada waktu itu. Bagaimana Aceh, bagaimana Pasai, bagaimana Perla, Barus, sumber-sumber sejarah Islam yang luar biasa. Itu diantaranya. Para beliau berhadapan, tapi terpaksa pada tahun 1511 Masehi, tempat penyebaran Islam yang luar biasa, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kita tarik ke atas lagi, bagaimana zaman jaya-jayanya Bani Umayyah, Bani Abbas, Ayyubiyah, Sulaimaniyah, Utsmaniyah, semuanya gagal. Boleh dikatakan hancur masing-masing. Spanyol yang begitu hebat luar biasa 350 tahun lepas hancur. Baghdad yang begitu hebat yang dikenal dengan 1001 malam selesai. Sampai Aceh selesai, sampai Banten selesai, sampai Demak selesai. Itulah mengapa bisa jatuh, mengapa bisa dijatuhkan. Timbulkan dari hoax dari dalam. Bagaimana membuat ketidakpercayaannya kepada para ulama dahulu. Setelah kepada para ulama, jatuh kepada pemerintahannya supaya tidak percaya. Bagaimana cara membuat negara ini supaya jatuh, agama ini supaya berantakan, bikin hoax dan sebagainya. Nah, kalau sudah umat tidak percaya, Portugisnya tinggal masuk, selesailah, jatuh Malaka pada waktu itu. Setelah Wali 9, perjuangannya terus berhadapan dengan VOC, tidak pernah berhenti. Dari mulai Raden Fatah, Trenggono mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa, hingga jatuhnya Portugis yang akan masuk ke Jakarta pada waktu itu. Perang Sunda Kelapa dipimpin oleh Maulana Syarif Hidayatullah, maka mendapatkan kemenangan yang luar biasa, disebut Jayakarta. Sekarang menjadi jasa siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Coba, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan tidak berhenti. Di zaman Sultan Agung, bagaimana menyatukan Jawa dahulu, tundukkan Bupati Pesuruan, Surabaya, Madura supaya menjadi negara satu dahulu. Hebat sekali. Tapi Allah Ta'ala belum mengizinkan. Kanjeng Sultan Agung gagal 2 kali. Tapi api semangat mengobarkan perjuangan tidak pernah padam. Terus hingga perjalanan Jakarta, Betawi sampai ke Mataram, banyak prajuritnya yang meninggal di jalan. Maka di pinggir jalan Pantura ini, khususnya Jalan Dandeles, banyak makam-makam di pinggir jalan. Itu bekas-bekas prajurit Sultan Agung. Diantar yang di jalan kereta, jalan paksa, kerja paksa oleh Dandeles, juga banyak yang mati di pinggir jalan kereta. Sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah hebatnya. Terus berjuang sampai muncul Pangeran Diponegoro, Kiai Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, sampai muncul Kiai Hasan Maulani, terkenal Kiai Hasan Maulani Manado, padahal beliau orang Kuningan Lengkong. Beliau dibuang oleh Belanda di Manado, dikenal Kiai Hasan Maulani Manado. Kiai Rifai Pekalongan, dan banyak tokoh-tokoh lagi di Jawa Barat khususnya yang mengalami yang sama. Jika diteruskan perjuangan-perjuangan ini oleh para beliau-beliau, sehingga berkibarlah kembali 1945
sang saka merah putih. Perjuangan siapa? Perjuangan para ulama. Muncul Hizbullah dan lahirlah TKR, lahirlah polisi dan lain sebagainya setelah 45. Tidak cukup, ternyata merdeka ini tidak mudah kayak membalikkan tangan. 47 muncul lagi. Belanda dibawa oleh sekutu. Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah diam. Dari sebelum 1945 sudah berani mengeluarkan resolusi jihad dalam melawan penjajah. Itu jasa Nahdlatul Ulama terutama. Selanjutnya sampai sekarang alhamdulillah, terkadang kita setakon dewek. Kita tahun 1945 ninggi. Di mana kita ini? Belum lahir. 47 kita wis lahir. Alhamdulillah senajan masih bayi. 49, 51, 55 ada apa? Beli weruh ningdi. Mungkin yang sepuh-sepuh hanya paling sedikit yang mengetahui pemilu pertama 55. 65 ada apa? Sejarah sekarang sudah banyak yang tidak mengetahui. Betul Pak Daramil, Pak Polsek, betul kan? Nah, 65 ada apa? Coba. Kita banyak yang tidak jumpai, anak-anak kita banyak yang tidak mengetahui. Ternyata memerdekakan dan membangun setelah kemerdekaan ternyata tidak mudah. Sangat sulit. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Sudah adil sejauh mana? Kalau kita menjadi bangsa mengerti atas perjuangan kesepuan para pendahulu, menjadi bangsa ini bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Karena suri toladan telah dicontohi oleh para pendahulu kita, khususnya Kanjeng Maulana Syarif Hidayatullah.